tertinggi, derajat yang paling atas. Itu jaminan itu beliau dapatkan sebelum kita ada. Berarti apakah kita berselawat atau tidak, sedikit selawat atau banyak, beliau sudah dijamin masuk surga pertama, masuk surga yang paling utama. Jadi relatif, tak butuh lagi sebenarnya. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ternyata beliau anjurkan kita untuk berselawat itu tidak lebih dari itu juga untuk kita. Karena kita jika berselawat, kata Rasulullah, man shalla alayya wahidan sallallahu lahu bihi asyra. Siapa yang berselawat untukku satu kali, Allah balas untuk dia 10 kali. Ini berarti untuk kita juga ternyata. Beliau justru memikirkan kita juga. Beliau udah aman, udah dijamin, udah dapat garansi. Tapi kenapa beliau anjurkan juga berselawat? Karena kata beliau, jika kita berselawat untuk beliau sekali, Allah balas untuk yang berselawat itu 10 kali. Jadi semakin banyak kita berselawat, kita juga yang semakin banyak mendapatkan salawat. Bapak Ibu jemaah subuh, 15 menit ke depan kita akan tadabburi atau kita akan renungi sebahagian dari apa yang kita yakini dalam agama ini. Pertama kita tentu bersyukur alhamdulillah pada pagi ini pagi ke-9 Bu ya. 10. Di sini 9 atau 10? Nah, ke-10, pagi ke-10 atau pagi ke-9 di bulan Ramadan. Rasanya baru kemarin kita mulai di sini. Alhamdulillah kita masih ada di tempat terbaik, di bulan terbaik. Tempat terbaik ya masjid. Bulan terbaik ya bulan Ramadan. Amal terbaik maksudnya kita tunaikan salat, itu amal terbaik. Nah, setelah mengerjakan amal terbaik, kita juga berada di majelis terbaik. Majelis zikir atau majelis ilmu. Kan dikatakan di bumi itu ada, kata Rasulullah, ada taman-taman surga. Ada raudhah. Selama ini yang kita tahu raudhah itu di Masjid Nabawi. Kita kalau umrah biasanya nanti dikasih kesempatan untuk pergi masuk ke raudhah minimal sekali. Kalau dulu pos-pos. Dulu asal mau, asal sabar, asal siap antri bisa masuk raudhah kapan kita mau. Sekarang udah diberi antrian, ada aplikasinya. Enggak bisa sering-sering. Nah, kalau orang masuk raudhah itu dia ada di antara rumah Nabi dan mimbar Nabi. Dia ada biasanya tikar berwarna hijau, di situ nanti salat, nanti berdoa, nanti berzikir. Tapi enggak lama-lama, kisaran 15 menit sampai 20 menit. Itu yang selama ini kita tahu. Ternyata bukan cuma itu raudhah di muka bumi. Ada raudhah yang lain. Ada raudhah min riyadil jannah. Kalau kamu tahu jangan sampai tidak mampir. Lalu ditanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman-taman surga di muka bumi? Halaqatuz zikir. Tempat di mana orang kumpul lalu ngaji, lalu zikir, mengkaji ilmu agama dan sebagainya. Di kita sekarang ada di taman surga dunia. Nah, tentu kita berharap yang rajin berada di taman surga dunia, Allah beri ia kesempatan masuk taman surga akhirat. Setelah itu kita juga bersyukur kita masih bertahan. Ada hadis lain yang mengatakan jika seseorang sholat sampai dia keluar dari masjid itu dia masih dihitung dalam keadaan sholat. Hari subuh lah selesai, tapi itu belum pulang. Nah, sampai kita pulang kita masih dianggap dalam keadaan sholat. Jadi kita bertahan walaupun dimaklumi. Soalnya kalau kini keinginan hati keinginan nafsu kita ingin pulang lalu istirahat lalu tidur. Tidak ada tidur yang seenak kalau kata nafsu ya subuh Ramadan. Kenapa begitu? Yang pertama latih malam begadang batanggang. Karena tarawih dan tadarus kita kurang tidur. Tadi sebelum subuh kita makan. Walaupun makannya tidak banyak. Sepiring belabong tambah 3. Tapi apa efeknya? Kita letih, kurang tidur, lalu perut kenyang. Itu otomatis kita pasti ngantuk. Ndak awak, ndak ada orang, ndak ada ustaz, ndak ada jamaah. Kalau
Ambo sih jemaah kalau tidak mengaji pergi ko. Kalau tidak bertahan di masjid langsung pulang, itu bisa dipastikan 90% tak kalau. Menunggu waktu kalau kita ke sekolah kan jam 8. Nah, dari jam mana sampai jam 8 itu mengawak. Biasanya tidur. Lalu sebentar karena bakal kita akan karajo segala macam. Jadi dimaklumi kalau tekan tu. Nah, kita bertahan di sini. Jadi kalau ada jam pengajian pagi subuh Ramadan, jamaah terkantuk-kantuk itu biasa, tidak masalah. Nah, cuma saran nambo adalah kalau kita pulang kalau juonyo pancak bertahan di masjid walaupun takalok. Itu kalau kami takalok, satu tidak dapat ilmu, ya tidak dapat ilmu lah. Tapi berkah duduk di majelis ilmu kita dapatkan. Kalau kita pulang, lalu juonyo bertahanlah di masjid walaupun kita terkantuk-kantuk sambil dengar ceramah. Kalau terkantuk-kantuk, tidak tahu apa yang disampaikan Ustaz tadi. Berarti tidak dapat ilmu, iya. Tapi berkah majelis ilmu dapat. Karena ada hadis, Pak Allah muliakan menceritakan, Inna lillahi malaikatun. Allah punya malaikat-malaikat. Sayaratun. Putar-putar, keliling-keliling di muka bumi. Jadi ada malaikat yang kalau jujur keliling-keliling mutar-mutar di muka bumi. Cuma namanya tidak dikasih tahu. Apa nama malaikatnya? Yatatabba'una majalis zikir. Mereka mencari-nyari di mana orang berada di majelis zikir. Nyari-nyari di mana orang kumpul lalu ngaji. Kalau sudah dapat mereka akan turun. Lalu duduk bersama majelis itu. Jadi insyaAllah Bapak Ibu kalau kita bisa melihat makhluk halus, sebenarnya ada ribuan malaikat juga duduk bersama kita di majelis ini. Cuma kita tidak mencari. Dan untungnya malaikat itu makhluk halus. Kalau makhluk halus ke jemaah tidak akan tampil. Bisa saja dalam satu orang, pasangan di dalam badannya 10 jin atau 20 jin. Mau pernah mengawani kawan meruqyah seorang jemaah, 6 bulan lah maunya meruqyah rutin, 6 bulan. Padahal satu ruqyah itu ada yang keluar, yang taubat masuk Islam lalu keluar, bersyarat lalu keluar. Tapi kok lama bertanya, kok lama apa yang nama talah keluar? Apa yang lah keluar itu masuk balik? Oh tidak Ustaz. Memang banyak jin dalam badannya. Kalau di sebelah kanan tangan salah suatu saja, sekelurahan. Sebab Pak Lurahnya masuk. Jadi kalau masuk Pak Lurahnya di Bogor tanya. Di sebelah suatu adalah sekelurahan lah orang banyak jin. Pukul sebelah kidal. Jadi kalau jin tak makan tampik, bisa di dalam satu orang ada 100 jinnya, 200 jinnya. Makanya kalau diubek sekali 2 kali masih ada juga, berarti jinnya banyak. Jadi malaikat turun duduk dan ikut mendengarkan pengajian. Jika selesai, tafarraqu kita bubar, malaikat pun bubar. Walau araju wasa'adu naik ke langit. Nanti di sana di langit Allah tanya, min aina ji'tum, kalian dari mana? Allah bertanya bukan karena enggak tahu. Itu metode yang ngasih tahu juga tuh. Metode belajar itu ada metode tanya jawab. Jadi dosen bertanya atau guru bertanya bukan karena enggak tahu, tapi itulah metode yang ngasih tahu. Min aina ji'tum, kalian dari mana? Apa jawab malaikat itu? Min indi ibadik, kami dari Isa. Baru saja pulang dari sekumpulan hamba-hambamu. Jadi kalau di sekolah judulnya, kami baru saja pulang pengajian subuh di Masjid Al-Hijrah. Diceritakanlah saya hadir. Pak aku di sini hadir, ada yang duduk, ada yang terkantuk, ada yang tersandar. Saya cerita-ceritanya. Masa yas'alun. Allah bertanya apa yang mereka minta. Kenapa mereka mau bertahan duduk di situ di saat yang dah pulang, dah tidur? Kenapa mereka mau di situ ngantuk-ngantuk cepat letih ikut kajian ilmu dan segala macam? Apa yang mereka harapkan? Sebenarnya kehendak mereka. Yas'aluna jannataka. Ya Allah, kata malaikat nih, mereka ingin masuk syurga. Ia ingin ibu-ibu masuk surga. Tak kares dia. Ini kan malaikat mendengar kan dia. Kan dia tahu. Dari mana kau tahu mereka ingin masuk surga? Nyatanya dia Ustaz tadi kares dia. Padahal dia kata-kata dia ketika tanya Ustaz, iyo. Jadi mereka ingin masuk surga ya Allah.
Hal ra'au jannati. Emang mereka pernah lihat surga? Belum ya Allah. Kaifa law ra'au jannati. Bagaimana kalau kita perlihatkan? Ya Allah, belum melihat aja mereka udah sangat ingin, apalagi kalau diperlihatkan. Terus kira-kira apa lagi yang mereka harapkan? Yasta'idzuuna min narik. Mereka berlindung takut masuk neraka. Iya tak apa Pak masuk neraka? Kurang kali Pak ya. Dari mana aku mau tahu? Setelah adanya ketika tanya Ustaz, yo semacam. Hal ra'au nari, mereka pernah lihat neraka? Belum ya Allah. Kaifa law ra'au nari? Gimana kalau kita perlihatkan neraka? Ya Allah, mereka belum melihat aja mereka udah takut, apalagi kalau dilihat. Terus apa lagi? Yastaghfirunak, mereka ingin engkau ampuni dosa mereka. Jadi sederhananya Bapak Ibu, kalau kita ingin ini dari hadis ini ya, kalau memang kita ingin masuk surga, takut masuk neraka, ingin dosa-dosa kita diampuni, jalannya adalah rajin menghadiri majelis zikir, rajin menghadiri majelis ilmu, duduk di situ. Satu tidak satu tapi duduk di situ. Walaupun kalau kita kaji, kalau judulnya hanya ilmu Bapak Ibu, pulang gitu ke rumah, kita buka HP, cari channel YouTube, habis sama milih gitu. Di siandaknya. Oh, ceramah Ustaz Hidayat, ceramah Ustaz Abdul Somad, Khalid Basalama, ceramah Khalid Syihab, Dasar Latif, bisa dicek, dicari di Google, di YouTube. Bisa memilih. Kalau ilmu judulnya kita pulang ke rumah kita baca mungkin banyak loh dan dapat. Tapi keberkahan majelis ilmu tidak ada. Kumpul-kumpul lalu ngaji ya di sini. Itu yang membuat kita bertahan. Apa kata Allah? A'taitu ma sa'alu. Aku beri mereka apa yang mereka inginkan. Aku beri mereka surga, aku jaga mereka dari neraka, dan aku ampuni dosa mereka. Lalu mereka bertanya, ya Allah ya Rabb, inna fihi abdun khatta'un innama marra. Tapi ada sebenarnya dia bukan jamaah situ, cuma lewat mampir duduknya, terasa kaji duduknya. Dia juga dapat. Mungkin laporan mereka, tapi ya Allah ada di situnya duduk, lain duduknya, tapi tersandar. Panjang pengenaan tak kemana pengenaannya. Ada yang terkantuk. Apa kata Allah? Humul qawmu la yashqa ma'ahum jalisum. Siapa saja yang duduk di situ dapat. Di ilmu mungkin dapat, tapi yang tadi ampunan, lalu janji Allah ta surga, dilindungi dari neraka dapat. Nah inilah barangkali yang buat kita bersyukur ketika kita punya waktu untuk ikut pengajian, hadir di majelis ilmu, di majelis zikir siang dan malam selama di bulan Ramadan. Nah, tentu kita berharap selama kita di bulan Ramadan ini banyak dosa-dosa kita yang berguguran. Karena selama kita duduk di majelis ini, kalau niatnya untuk menuntut ilmu kan dikatakan seluruh makhluk-makhluk Allah termasuk ikan yang ada di dalam lautan minta ampun untuk orang yang menuntut ilmu. Tidak kita saja yang beristighfar. Kita itu namanya pasif income. Kita lagi duduk, tidak ngapa-ngapain, tapi di majelis ilmu kita duduk. Makhluk-makhluk Allah termasuk ikan-ikan, beralah kebanyakan ikan di laut itu. Minta ampun kepada Allah untuk orang yang ada di majelis ilmu. Tentu kita berharap Ramadan datang dan kemudian pergi. Ketika Ramadan pergi, dosa-dosa kita sudah banyak yang berkurang secara signifikan. Dan tentu kita juga berharap semoga Ramadan kali ini kita masuk dalam daftar utaqa'u minan nar. Utaqa'u minan nar itu apa artinya? Orang-orang yang dinyatakan bebas, sudah dijamin tidak akan masuk neraka. Itu namanya utaqa'. Dan kata Nabi dalam hadisnya, itu ada di setiap malam. Di setiap malam itu semacam ada pemberitahuan atau pengumuman atau penegasan, inna lillahi utaqa'u minan nar. Ada orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Cuma awak tidak tahu, tidak mencelik pengumumannya, tidak mendengar informasinya. Cuma hadis mengatakan begitu. Wa zalika fi kulli lailah.
Dan itu setiap malam ini diumumkan sekian orang. Dalam hadis lain walaupun hadisnya dhaif, 60.000 setiap malam diumumkan. Mudah-mudahanlah keluar nama awak tahun petang. Apa itu bebas dari neraka, cuma awak tak tahu. Lah keluar ndaknya? Cuma kalau belum keluar tahun petang, jangan sampai ndak keluar tahun kini. Ya tiap malam. Kalaulah keluar nama itu dalam daftar utaqa'u minan nar, Allah yang jamin bebas dari neraka, itu artinya pasti masuk syurga. Jadi kalau dinyatakan bebas, keluar surat gerasinya, diampuni, dia pasti masuk surga. Karena sampai kembali hanya dua, kalau tidak keluar neraka, ke dalam surga. Ayat dalam neraka lah kata, nah si A si B tidak masuk neraka, berarti kenapa ini? Ke dalam surga. Tapi kalau dijamin masuk surga, alun tentu tidak masuk neraka lah. Si A, si B, si C dijamin masuk surga. Tapi belum tentu tidak masuk neraka. Sebab banyak juga penghuni surga itu dulunya adalah ex penghuni neraka. Kan penduduk surga itu kan tiga model tak? Masuk surga tanpa hisap, terombongan tu. Jatuh masuk surga setelah dihisap, tapi hasilnya bagus. Wajar tanpa pengecualian. Ada dosa tapi tidak banyak, tidak signifikan masuk surga tu. Tapi ada orang yang banyak dosanya, tidak banyak dosanya, dia masuk dalam neraka. Tapi karena dia orang beriman, nanti ujungnya suatu saat akan dikeluarkan. Berarti dia pernah di neraka. Maka dalam hadis dikatakan, tertulis di keningnya Jahannamiyun, alumni neraka Jahannam. Tapi dia masuk surga je. Kau dapat walaupun masuk surga, jangan sampai pernah lo masuk neraka. Kan rancak bisa pengalaman. Jangan kalau di neraka tak usah ada pengalaman ke situ. Pedih neraka itu. Jadi kita berharap dibebaskan dari neraka, artinya kita masuk surga. Dan kesempatan untuk itu, untuk diampuni, untuk dapat pahala, untuk mendapat surat pengampunan dan pembebasan dari neraka, kesempatan terbaik dan tidak ada kesempatan sebaik itu ada di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah baru 9 hari, masih ada 20 hari lebih kurang. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Ini mesti kita dapatkan, tidak boleh kita abaikan dan kita sia-siakan. Ini mesti menjadi Ramadan terbaik kita. Karena siapa tahu ini adalah Ramadan terakhir kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, mas Gordi, jadi bantu. Dia campur sana.